Ya, oke Bransis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Boras Tiwok. Oke Bransis, saat ini aku sekarang berada di stasiun Tebet sisi barat ya. Nah, jadi ini adalah video pengganti untuk minggu depannya. Harusnya hari ini kan aku mau nge-review ke bandara ya dari Halim, cuma nggak jadi karena udah terlalu sore. Jadi untuk kali ini aku akan rencananya mau melakukan perjalanan ke Kebayoran ya. Nah, kalau enaknya hari Sabtu Minggu atau hari libur 13E itu bisa berhenti di Cipulir ya Francis. Beda dengan hari biasa. Kalau hari biasa itu dia tidak berhenti di Cipulir, dia langsung bablas hingga ke Petukangan Demasif ya Francis. Nah, jadi kali ini aku akan nge-review cara Kebayoran Park Mall dari stasiun Tebet ya. Jadi kita cukup sekali transit nanti di Kuningan, langsung naik 13E, turunnya itu di Cipulir nanti haltenya ya. Ya udahlah, kita nggak usah terlalu lama ya. Kali ini aku akan nge-review cara ke Kebayoran Park Mall dari itu kayaknya setelah direnovasi udah makin bagus ya. Jadi aku penasaran ke sana. Ya, kita langsung ke sana, penasaran. Oke, let's go. Nah, jadi di depan aku itu ramai banget tuh, Jak 43B. Ini pakai Suzuki Carry yang lama ya. Dan di depan aku ini ada Microtrans Jak 48A. Ini kayaknya tidak melayani penumpang. Oh iya, kosong tuh, berarti dia nggak jalan untuk penaikan di situ. Oh nggak deng, ini penaikan ya. Jadi kalau mau ke Karet Tengsin itu bisa ya. Kalau mau misalnya ke Grogol itu bisa banget sih. Naik Jak 48A nanti nyambung ke Jak 54 ya kalau mau ke Grogol ya Francis. Gitu. Nah, ini adalah halte integrasi stasiun Tebet. Dan sebelum kita naik, ini aku kan lapar banget ya. Aku mau nyari makan dulu nih, by the way. Jadi aku mau makan dulu ya Francis sebelum kita berangkat ya. Nah, di sini kalau di stasiun Tebet itu terdapat ada tempat-tempat makanan juga ya. Nah, aku kayaknya makan di warteg, kalau enggak makan di warkop lah. Ya udahlah, kita akan langsung ke warkop ya. Aku mau makan dulu soalnya belum makan aku. Ya oke Francis, ini aku baru habis makan ya. Langsung aja nih kita naik busnya. Aduh, kenyang banget. Tadi aku baru habis makan di warteg. Ya oke, jadi pertama kita naik 6C ya. Yuk, langsung masuk aja. Ya, jangan lupa kita tap in ya. Oke. Nah, jadi ini sekarang kita sudah berada di koridor 6C ya. Nah, jadi bus yang kita naik ini pakai JDM versi 2023. Kalau nggak salah nih AC-nya pakai Denso ya. Oke, ini kita diberangkatkan ya dari stasiun Tebet 2 ya, atau sisi barat stasiun Tebet. Oh, di sini ada sate Padang juga nih.
Filipino Village. Sekarang udah jam 15.44 ya. Ya, jadi halte berikutnya Palbatu 2. Ini kayaknya kalau 6C itu nggak begitu banyak ya armadanya kalau di weekend. Nah, jadi halte berikutnya Palbatu 3. Ya, oke. Ini kita transit di Kuningan ya. Nah, jadi nanti kita lanjut naik 13E ya, Francis.
Jadi nunggunya tuh di pintu B ya, yang ke arah Puri Beta ya, Princess. Kita lagi nunggu koridor apa namanya? 13E ya. Nah, jadi kita lagi nunggu Transjakarta 13E langsung, nanti turunnya itu di Cipulir ya. Masih lama sih, tapi nggak apa-apa lah, kita sambil nunggu aja dulu ya. Nah, jadi halte Kuningan ini sebagai strategis ya, karena sebagai tempat transit, dan ini ada koridor 6 yang ke Galunggung ya. Ini kalau misalnya mau ke Terminal Bekasi bisa naik koridor 6 ya. Ini pakai Skywell ya chassisnya, tapi jarang sih kalau aku lihat yang Skywell sekarang. Sekarang itu digunakan kalau nggak salah rute Grand Amari ya, berarti gitu. Ini kayaknya ya. Oh ya bener ya, Puri Beta kan. Jadi nanti kita turunnya itu di Cipulir ya. Next stop, Barbara Kuningan. Check your belongings and step carefully. Thank you. Biar sama stretchingnya. Kalau ini nggak ada yang pendek itu tadi kok nggak buat dia Ya, ini adalah halte Patra Kuningan ya. Jadi kalau 13 itu dia hanya ada di akhir pekan sama di apa ya, hari libur atau cuti bersama ya. Karena kalau 13 itu kan beda dengan L ya. Kalau L13 itu kan rute ekspres, sedangkan L13E ini kan rute reguler. Jadi yang untuk di weekend atau di hari libur, nah itu kita bisa berhenti nanti di Cipulir ke Kebayoran Park Mall ya. Jadi nanti kita nggak usah transit ke Tegal Mampang, nanti turunnya itu di halte ini Cipulir ya, Francis.
Ya, jadi ini kita udah lewat ke jembatan layang ya. Nah, jadi halte berikutnya Rawa Barat ya. Nah, jadi kalau Rawa Barat tuh bisa transit ke 4K sama P11. Next stop, Pasar Santa. Please check your belongings and exit carefully. Thank you. Jadi halte berikutnya Pasar Santa. Tapi gitu ya.
Ini adalah Kebayoran Lama. Kalau sekarang kita kan Nah, jadi nanti habis ini seskual, habis seskual baru nanti kita turun di Cipulir ya. kalau yang sekarang masih generasi kita kan terus nggak apa-apa kita berapa tapi ya kita biasa kita benar-benar juga jago hasil langsung banget kita punya produk sendiri. Ini rata-rata Scania Tronton semua ya, kebaikan. Luar biasa ya, kebaikan bus Scania Tronton. Pemberhentian berikutnya Cipulir. Periksa kembali Cipulir. Ya, oke, ini kita udah sampai nih di Cipulir. Ya, jangan lupa nih kita tempat ya. Selamat jalan. Ya, sayang banget ya, ini eskalatornya mati. Ya ampun. Wah, luar biasa nih, eskalatornya gak diperbaiki ya. Aduh. Akhirnya turun satu lantai lagi. Nah, jadi ini kita menuju ke Cipulir ya nih. Oh iya, by the way, ini dia nyambung ke apa namanya, ITC Cipulir Mas ya. Oh iya ya, ke kanan tuh ke ITC ya. Benar-benar. Tapi sayang banget ini kok eskalatornya mati ya. Padahal nih eskalatornya kon loh nih. Oh iya, kalau ke kanan itu ke ITC ya, ITC Cipulir. Lain kali kita coba ke sana ya. Ini masuknya ke akses ITC ya, kalau di sini ya, ada jembatan penyeberangannya tuh. Oh, dia nyambung nih, Cipulir Mas ya. Tapi kayaknya nggak semegah kayak di Mangga 2 atau di Cempaka Mas sih. Oke, ini kita turunnya lewat sini ya. Soalnya kita mau ke Kebayoran Park Mall ya. Upsi. Ini memang kawasan rawan macet sih. Oke. Ya, kita turun dulu.
Ini kita mau OTW nih, Brancis. Ya, lewat tangga ini ya. Iya, ini deket Pasar Jaya ya. Oh iya, ini agak jauh dikit sih jalannya. Sih. Oke, langsung kita jalan. Iya, ini dekat pasar tradisional ya. Nah, ini kita mau menuju ke apa namanya? Kebayoran Park Mall ya. Bisa deh lewat sini. Agak jauh kok kalau kita jalan ya. Jadi ini kita mau OTW menuju ke Kebayoran Park Mall ya. Oh iya ya, lokasinya dekat dengan pasar Cipulir ya nih. Nah itu kita udah langsung tuh ke Mall Kebayoran ya. Deket ya, sayangnya di sini nggak ada trotoar. Aduh, luar biasa ya. Ah, ini dia ya, Kebayoran Mall. Oh, ini ada tamannya ya. Oh, kayak gini ya Kebayoran Park tuh ya. Oke. Wow, ini keren banget ya. Wah, ini kayaknya kalau di atas tuh hotel ya. Nah, jadi ini adalah Kebayoran Park tuh kayak gini ya, Brancis. Oke, ini dia. Jadi kayak gini ya untuk namanya sekarang Kebayoran Park Mall ya. Ya oke lah. Jadi kayaknya kita mau langsung masuk. Nanti kita closingnya di sini ya. Di sini ada parkir juga tuh. Ya udahlah. Kita langsung masuk ke mallnya aja ya, Brancis. Oke, langsung aja ya, Brancis. Oh, jadi kayak gini ya. Wah, ini bagus banget nih. Nah, ini kita masih berada di lantai ground ya. Coba kita explore ke sana tuh. Oh, ini ada TZ tuh. Wah, nih nyaman juga ya. Oh, ini ada e-room express ya tuh. By the way, di sini ada Red Dog dan di sini ada TZ ya. Dan AC-nya lumayan dingin juga loh. Gokil ya. Nah, di sini ada tempat bench-nya juga tuh. Jadi ada tempat duduknya juga tuh. Gokil ya. Oke, kita naik ke atas ya. Ini kayaknya baru direnovasi juga sih. Ya memang sih agak jalan dikit kita dari ini tadi tuh. Naik ini bisa nggak ya? Oh, kalau ini ke bioskop ya.
Nanti lah kita ke bioskop, kita lihat-lihat aja dulu ya nih. Wah begini ya, tapi ya walaupun nggak besar-besar banget sih. Nah ini ada Cinepolis nih. Oh Demon Slayer, tapi tutup sih. Oh nggak apa-apa lah, kita coba ke sana aja. Wah ini mah keren banget ya. Wow, ini bagus nih kalau kita lihat ya. Bahkan wayfinding itu keren banget ya di lantai UG-nya ini ya, Brancis. Gokil ya. Ya sebenarnya ini kan aku mau nonton ya. Rupanya aku tujuannya tuh nonton film sih, nonton ini Demon Slayer ya. Ini kebetulan aku tadi baru pesan offline ya, bisa sih, masih ada kursi kosong tadi tuh. Nah ini yang aku nonton, baru dirilis tuh kemarin Jumat ya Brancis. Nah ini dia, aku beli tiketnya nih, kita zoom dikit. Nah ini harganya itu sekitar 40.000 ya, luar biasa ya. Ya ini nggak begitu mahal sih untuk di Mall Metro Kebayoran ya. Dan kebetulan ini kan tadi aku nge-review ke mall ya. Dan sengaja aku datang sini ya, rupanya di sini ada bioskop juga ya, dan ada film Demon Slayer ya. Mumpung kita langsung aja ke TKP ya. Nah jadi nih film ya, kalau nggak salah ini kan arc-nya Infinity Castle ya. Ini yang part 1. Kalau part 2 tuh kemungkinan 2 tahun yang akan datang, yaitu 2027. Kalau nggak salah itu dia katanya tadi petugasnya 2 jam 2 jam setengah waktu film ya. Wah luar biasa ya. Luar biasa ya nih, 2 jam lebih. Ya oke, jadi kita lihat ini ya, lantai UG nih. Keren sih. Di sini ada kursi pijat juga ya di sini. Tapi kalau nggak salah ini tenannya lumayan banyak juga ya. Nah di sini ada Malakatos nih. Wih ini kanopinya keren banget sih. Oh ini kemana ya? Restroom. Ini kayaknya sampai lantainya nggak begitu banyak sih. Nah di sini ada eskalatornya gitu. Oh jadi kayaknya dia hanya sampai lantai UG ya Brancis. Nah di sini ini ada Malakatos nih, keren-keren. Oke. Dan di sini kalau bioskopnya itu adalah Cinepolis ya. Coba kita lihat aja sambil survei aja sih. Soalnya lantainya nggak begitu banyak sih kalau Kebayoran Park Mall ya. Nah yang film coming soon itu ini ya, Panji Tengkorak tuh. Nih, ini yang coming soon ya, film Panji Tengkorak. Wih, tanggal 28 Agustus. Kalau nggak sekarang ini, kalau nggak salah Demon Slayer ya. Tapi nggak tahu tiketnya habis nggak ya. Kalau ada sih aku rencananya nonton di sini aja sih, nonton di Kebayoran Park. Malah Cinepolis semua ya aku nonton ya. Nah jadi ini untuk bioskop Cinepolis ya. Oke, kita coba lihat-lihat aja dulu. Di sini kursi pijatnya banyak juga ya. Keren sih. Keren, ini ada kursi pijatnya juga nih. Oh ini ada tempat foto booths-nya juga ya. Enggak deng, ada cafe kabin gitu. Nah ini ada tempat hangoutnya gitu ya. Nah ini kalau untuk Cinepolis tuh kayak gini ya. Oh sekarang logonya pindah ke sini ya. Oke, keren sih ini Cinepolis.
kayaknya kalau mau pesen tiket tuh harus manual ya tuh di dalam bioskop, tapi nggak tahu berapa harga tiketnya ya. Tapi kayaknya itu kalau tiketnya full ya tuh. Kalau masih kosong berarti harus sabar sih nunggu jam berapa tuh. Kayaknya pas setelah 17 Agustus aja ya. Ya paling setelah 18 Agustus lah. Ini adalah Cinepolis. Ya walaupun nggak besar-besar banget ya bioskopnya. Oke. Jadi begini ya. Sekarang kanopinya makin bersih banget ya. Ya memang sih ini mallnya nggak besar-besar banget ya. Nah di sini lengkap, ada liftnya juga nih. Kayaknya kita reviewnya nggak begitu banyak nih. Ini lantainya nih kinclong banget loh nih. Ini sebenarnya hotel sama kayak apa ya, Mall Tentrem ya kalau nggak salah. Soalnya kalau Mall Tentrem tuh sama bentuknya, dia ada hotel gitu sama mallnya, dan konsepnya itu nggak besar-besar banget bro. Kayaknya kita hanya bolehnya tuh, takutnya kita nggak boleh naik ke atas sih. Jadi aku hanya beraninya di sekitar sini aja, di lantai UG yang agak ramai orang aja. Nah ini ya, ada tempat kursi ini, kursi pijat. Nah jadi ini aku mau coba turun ya nih. Nah di situ ada Malakatos itu. Oke, langsung kita turun aja nih. Nah ini kita belum lewat sini sih. Oke, jadi kita fokus lihat-lihat aja ya di sini. Jadi ini ya untuk lantai GF. Bahkan di sini ada Imperial Kitchen juga loh. Nah ini ada Ceko juga nih. Nah jadi kalau di depan aku ini ada Kebayoran Garden ya. Nah di sini tempat wahana anak-anak juga. Lokasinya ini berada di lantai LG ya Brancis. Walaupun ini memang nggak begitu besar ya, tapi ini sekarang jadi tempat wahana anak-anak gitu loh. Gokil ya. Nah di situ ada facial treatment ya tuh. Wih keren ya. Luar biasa ya nih di apa namanya, di Kebayoran Mall Park ya. Walaupun memang mallnya nggak begitu besar ya, by the way. Dan ini kalau kita lihat, ini mirip kayak di Blok M Square sih, tapi ini jauh lebih rapi ya daripada di Blok M Square. Ya kadang-kadang AC-nya mandek atau enggak sih. Tapi kalau di sini, ini kan baru habis renovasi juga nih, dan Kebayoran Park Mall ini lumayan apa ya, sekarang jauh lebih tertata rapi sih Brancis. Nah itu kan ada tempat cocok untuk spot anak-anak juga ya tuh, luar biasa. Ya beginilah kalau kita lihat di LG. Jadi di sini juga ada immigration lounge juga ya di lantai LG. Oke. Nah jadi kalau untuk tiket masuknya ini ada ya. Jadi harus wajib pakai kaos kaki, dilarang bawa makan minuman dari luar, dan harganya untuk anak-anak itu 35.000 ya untuk tiketnya. Kalau pendamping itu free Brancis. Jadi paling kena bayar tuh bocah doang, dan ya kalau untuk orang tua mungkin free ya Brancis di sini. Jadi harus pakai kaos kaki kalau kita mau ke Kebayoran Garden ya. Kalau misalnya bawa bocil. By the way di sini juga ada immigration lounge ya. Oh jadi ini kalau misalnya mau ngurus paspor, ini ada nih, ada immigration lounge-nya ya. Wah ini lebih mewah ya, gokil Kebayoran Park ini. Ini juga ada Dukcapilnya juga nih.
Oke. Oh iya, di sini juga ada ATM center ya. Naiknya di mana sih? Oh ini ada nih. Jadi di sini ada tempat ice skatingnya juga sih. Ah ini di sini ada ice skatingnya ya. Wah, di Kebayoran Garden ini ya mirip-mirip kayak di Blok M Square ya nih. Ada tempat area anak-anaknya gitu. Ini kalau ada tempat area anak-anak nih jauh lebih pasti akan lebih ramai sih kalau mall ini ya, Brancis. Perlahan tapi pasti. Apalagi kan untuk akses transportasi umumnya nggak jauh ya dari halte Cipulir. Apalagi yang warga Ciledug ya, kalau mau main ke sini bisa banget. Nah, ini Tempong Mbok Ita. Nah, di sini ada animal ride juga. Oh, kalau weekend agak lumayan mahal ya, 20.000. Kalau biasa tuh 15.000. Oh, di sini ada TZ ya. Ah, ini di sini ada Red Dog ya. Ya, jadi begini ya kalau kita lihat di apa namanya? Di Kebayoran Mall ya, Kebayoran Park Mall. Nah, jadi ini ada Imperial Kitchen Dim Sum ya. Wah, keren sih. Ya, naik lagi lah kita. Nah, di sini rupanya ada teko ya. Ada tos juga tuh. Wah, ini udah makin ramai banget di Cinepolis. Tapi kayaknya gue mau lihat Demon Slayer ada nggak ya? Jam berapa ada tuh? Adanya jam berapa sih? Ada, oh ada tuh jam 17.40. Boleh lah. Kayak aku mau pesan tiket dulu ya nih. Nah, jadi nih pada antri ya. Harus beli manual sih. Kayak gue mau nonton Demon Slayer ada jam berapa tuh? Sekitar 17.40 ya. Ya, gue belum makan juga sih. Ya udahlah, makan di bioskop aja ntar. Ya pokoknya begini ya kalau kita lihat di lantai UG, malah makin ramai loh nih di Kebayoran Park ya. Gak tahu tiketnya berapa sih. Ini kalau mau makan snack itu bisa banget ya. Apa makan silin aja ya? Bingung juga sih. Tapi kalau aku lihat ini memang ya bagus sih. Gak apa-apa lah, kayak gue makan anggap aja sarapan sih, karena aku tadi baru habis makan warteg tadi tuh. Ya gak apa-apa, beli snack aja lah gitu.
Nah, ini ada bok dummy. Malah senang ya dia. Wah, bok dummy ini favorit gua nih. Ya, begitulah. Semoga aja makin ramai ya. Apalagi ada susu Bodarmi nih. Ini salah satu favorit aku juga sih. Ya lumayan lah, hanya 3.500 ya. Hanya sekali transit. Nah di sini kalau mau beli TC ada ya. Ya nggak se-crowded ini ya, Kokas. Ya udahlah, ini aku mau keluar dulu ya. Aku mau lihat tamannya kayak apa ya. Ya udahlah. Ini kita udah selesai lihat di mallnya ya. Kali ini aku mau coba ke tamannya kayak apa ya. Aku penasaran juga sih. Ya oke. Nah di sini ya untuk outdoornya ya. Ini kita nge-reviewnya nggak usah terlalu lama ya. Nah di sini ada tempat hangoutnya di sini. Wah ini seru juga nih. Oke, ini ada skydecknya juga nih. Wis. Ah, ini bagus banget ini, bro. Ah, di sini kan ada tempat area outdoornya, walaupun nggak besar-besar banget ya. Tapi kalau saja sungainya makin rapi, ini gue yakin pasti akan jadi spot Instagramable ya, Bransis. Nah, jadi gini. Di area outdoornya tuh kayak gini ya, Bransis. Wah, kece banget nih. Nah, jadi kalau di akhir pekan ini enak banget ya. Ini udaranya nggak begitu panas sih. Luar biasa ya. Apalagi kalau kita naik Transjakarta tuh enak sih, nggak begitu jauh kita dari. Sorry kok aku pencet pause ya tadi tuh. Nah, jadi ini ada kursi. Ini kalau mau hangout bisa banget ya di sini ya, Bransis. Nah, jadi di sini kita bisa santai aja di sini kalau kita mau duduk sambil menikmati pemandangan juga. Dan ini ada area outdoornya juga tuh di Malakatos tadi ya. Kita di lantai atas. Jadi aku hanya beraninya tuh di lantai UG sama ground aja, yang lebih ramai pengunjung sih. Takutnya sih itu area pribadi gitu, privat gitu. Kayak kemarin dulu aku nge-review ke ini, ke Pancoran ini ya, Pancoran Glodok itu, Chinatown. Yang area food court tuh sebenarnya nggak boleh nge-review tuh. Nah, tapi kalau misalnya Bransis yang mau merokok di sini bisa banget ya. Dan pastikan kalau putung rokok itu jangan buang sampah sembarangan. Di sini terdapat ada tong sampah ya di sini ya. Nah, mending ditaruh di sini kalau misalnya mau rokok ya, deket tong sampah ini ya, Bransis. Nah, jadi di sini enak ya, ada tempat-tempat hangoutnya gitu. By the way, di sini lengkap ada parkir sepeda ya di situ. Wis, ini luar biasa banget ya, ada tempat parkir sepeda tuh. Begini ya, kalau mau parkir sepeda itu bisa banget ya. Kalau Bransis yang suka bersepeda, mau parkir di mall ini bisa banget di Kebayoran Park Mall ini ya, Bransis. Kalau aku lihat setelah direnovasi udah makin ramai sih. Makin bagus sih desainnya sekarang. Udah modern, mirip kayak di Pejaten Park ya, Bransis. Nah, jadi semoga aja dengan direnovasi ini makin ramai pengunjung ya. Sama kayak waktu dulu tuh GMP itu kan juga sekarang udah makin ramai ya pengunjungnya ya, Bransis. Soalnya kalau menurut aku ini strategis tempatnya, apalagi untuk transportasi umum ya, walaupun harus turun dulu dari halte Cipulir ya, Bransis. Jadi kalau warga Ciledug atau Puri Beta ingin ke Kebayoran Park Mall, ya paling kalau mau nonton bioskop ini kayaknya nggak begitu mahal ya. Bisa turun di Cipulir ya, Bransis. Haltenya itu, kalau yang non BRT paling 1C, kalau nggak 1M ya. Yang ke Pesanggerahan yang 1C, 1M itu ke Meruya ya, Bransis. Dan ini kan bagus banget ya desainnya ya. Wah, ini mah gokil ya nih. Ya begini ya kalau kita lihat vibes-nya di Mall Kebayoran Park ya. Oke. By the way di sini seru juga ya. Apalagi kalau ada live music ini seru sih.
pasti akan ramai juga nih. Ini lantainya bagus ya, kayak di ini epicentrum. Dan di sini kan kita bisa lihat view ini ya. Ya, andai aja nih sungainya bersih, ini makin instagramable ya. Harusnya contoh kayak di Peak 2 sih, lebih bersih. Kalau ini kan kita bisa lihat, menikmati kali kalau saja ini airnya bersih dan nggak ada sampah berseberangan ya, maksudnya sembarangan ya. Ini ya beginilah kalau kita lihat ya. Sambil menikmati view nih, seru sih. Nah, jadi di sini kita bisa hangout ya. Dan AC-nya lumayan dingin loh di mall ini ya, Brancis. Walaupun nggak begitu besar banget ya mallnya, tapi kalau menurut aku ada TZ tadi nggak begitu rame loh itu. Itu padahal TZ itu terkenal rame itu, Brancis. Ya, oke. Gue mau nyari tempat duduk di sini. Belum ada festival gitu ya. Oh, ini kemana nih? Oh, ini ada warung makan ya di sini ya. Oh, by the way di sini juga ada masjid tuh. Oh iya, di sini ada warung makan juga ya. Nah, di situ ada tempat warung makan juga ya di situ. Nah, ini di sini ada warung makannya juga tuh. Luar biasa ya. Nah, by the way kalau enaknya di di Kebayoran Park Mall ini enak ya, udaranya nggak begitu panas. Ini sekarang sudah hampir jam 5 sore ya. Wah, itu ada kucing tuh lagi pada tidur tuh. Tapi kalau di sini ada bioskop Cinepolis ya. Kalau untuk Cinepolis itu berada di lantai UG ya, Brancis. Ya, walaupun tenannya nggak begitu banyak, tapi ada tenan Imperial Kitchen, Jeko, ada TZ tadi sama Red Dog. Sorry. Pokoknya yang kayak makanan ala Korea gitulah. Ya, begitulah kalau kita lihat ya. Dan by the way di sini ini semoga aja untuk Mall Kebayoran Park ini makin ramai ya. Apalagi kan sekarang udah lumayan bersih ya, aku lihat mallnya. Udah AC-nya dingin, udah nyaman. Ya, jadi beginilah kalau kita lihat ya di Kebayoran Park Mall ya. Ya, enak sih di sini tempat-tempat hangoutnya gitu ya. Walaupun di depan aku ini kan pasar tradisional ya, Pasar Jaya Cipulir ya nih, Brancis. Wis, kece banget ya. Nah, jadi begitu ya, Brancis. Akhirnya nih kita sudah selesai nge-review ke Kebayoran Park Mall ya. Ya, walaupun mallnya nggak begitu besar, tapi ya lumayan lah, kayak Karawaci gitulah. Aku pernah tuh ke Lipo itulah, pokoknya Lipo Karawaci. Waktu aku nonton Doraemon tuh kalau nggak salah. Ya, jadi begini kalau kita lihat pemandangannya ya. Dan ini ada logo Kebayoran Park Mall-nya. Ya, oke lah, ini kita nggak usah terlalu lama ya, soalnya nge-reviewnya agak sedikit ini, Brancis. Ya, jadi begini kalau kita lihat di Mall Kebayoran Park ya. Ya, oke lah, Brancis, kayaknya sampai sini aja untuk vlog kali ini ya. Yaitu kita sudah nge-review cara ke Kebayoran Park Mall dari stasiun Tebet ya, yaitu menggunakan Transjakarta. Kalau di weekend itu ada 13E ya, jadi bisa berhenti di Cipulir, Brancis. Jadi tadi aku langsung yang ke arah Puri Beta, turunnya itu di halte Cipulir. Nah, kalau misalnya di hari biasa harus transit dulu di Tegal Mampang, karena kalau L13E itu tidak berhenti di Cipulir ya. Nah, itu harus naik koridor 13 atau 13B kalau mau ke Cipulir gitu, Brancis. Ya, oke, Brancis, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review cara ke Kebayoran Park Mall dari stasiun Tebet ya. Harusnya sih aku nge-reviewnya minggu depan sih, dan sebenarnya sih aku rencananya mau nge-review ke Botani Square. Cuma karena sebenarnya aku mau nge-review ke bandara nggak jadi sih.
mungkin Senin besok aja aku akan rencana ke situ ya Bransis. Dan kenapa aku pilih ke Kebayoran Park Mall, karena udah terlalu sore. Jadi aku akhirnya nge-review ke yang agak lebih deket ya, yaitu ke Kebayoran Park Mall yang sekarang itu makin bagus ya setelah direnovasi ya Bransis. Walaupun memang nggak sebesar kayak mall-mall kayak Kokas ya Bransis. Dan untuk aku lihat itu sekarang sudah rapi, bersih, dan AC-nya lumayan dingin loh. Itu tadi kita ke Kebayoran Park Mall, dan dia juga akses itu dekat dengan hotel ya. Vibes-nya itu mirip banget kayak di Mall Tentrem di Semarang ya. Aku pernah nge-review itu ya Bransis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk buat konten ya Bransis. Nah, alhamdulillah akhirnya aku sudah nge-review cara ke Kebayoran Park Mall. Nah, jadi untuk ke sini kita bisa naik Transjakarta ya, dan aku coba dari stasiun Tebet seperti biasa. Aku memang sengaja mulai itu dari situ kalau mau ke mall ya. Nah, aku cari yang mall yang belum pernah aku kunjungi atau yang sekarang ada akses rute koridor barunya gitu loh kalau untuk TJ ya atau Transjakarta. Misalnya kayak ke Pakuwon, sekarang itu kan ada B41 ya, jadi nggak perlu bayar 2 kali kena Rp7.000 gitulah. Sekarang kan ada pakai pintu tinggi gitu loh. Nah, kalau naik bis kita itu kan masih gratis ya yang Transpatriot. Nah, ini aku mau coba di akhir pekan ini sebenarnya. Ini kan aku nge-review di hari Sabtu. Nah, jadi untuk ke Kebayoran Park Mall itu kan 13E itu bisa berhenti di semua halte ya, kecuali L13E yang rute ekspres itu di hari biasa. Kalau di hari libur dan hari weekend itu rutenya reguler ya, 13E. Beda kalau di hari biasa yang rute ekspres, kalau Cipulir itu dia tidak berhenti Bransis. Nah, kalau untuk reguler ini kita bisa berhenti di Cipulir dan cukup sekali transit aja tadi di Kuningan. Tadi aku naik 6C dari stasiun Tebet, transit di Depkes atau Kuningan. Habis itu langsung kita ke Nah, itu nanti kita langsung ke Kebayoran Park Mall. Nanti naik koridor 13E, turunnya itu di halte Cipulir. Turun dari JPO, dia posisinya tuh sebelah dengan pasar tradisional ya. Pasar Cipulir atau Pasar Jaya Cipulir lah pokoknya Bransis. Nah, itu jalan dikit udah deh kita udah langsung menuju ke ini ya Bransis, ke ke Kebayoran Park Mall ini ya, yang di belakangku. Sekarang makin bagus ya setelah direnovasi ya. Oke, itu aja untuk vlog kali ini, dan terima kasih sudah menonton di channel Murasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, Francis.